Kita mulai aja Satria ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Pak Muhammad, Batan hadir. Nah, atas waktunya. Saya banggakan Satria Lohong yang akan mempresentasikan Pak. Nanti Satria ada tiga ini teman-teman mahasiswa yang lain ya. Nanti Satria ada tiga sesi ya, biasa kalau di Tempro kayak gitu ya. Iya, Pak. Satu nanti saya mempresentasikan penelitiannya, kemudian nanti kemarin yang informasi lain-lain. Oke, kita dimulai. Saya bisa bergerak dahulu. Oke, selesai ya. Oke, Sip. langsung saja di soalnya, silakan. Oke, izin share screen ya, Pak. Ya, Eh, apakah sudah terlihat, Pak? Oke, langsung saya mulai saja ya, Pak. Selamat pagi, Bapak-bapak, Bapak Dewan, Bapak Penguji, dan juga Bapak dosen pembimbing. Perkenalkan sebelumnya saya Satria Diluhung dengan NIM 201035156. Izin mempresentasikan untuk seminar proposal saya hari ini. eh, yang berjudul Analisis Resiko Keamanan Informasi berdasarkan ISO atau IEC 27000 versi 2022 menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA pada PT Melody Corliss Logistik. Latar belakang. Untuk perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap perusahaan menjalankan cara perusahaan menjalankan proses bisnisnya. Hampir seluruh aktivitas operasional perusahaan kini didukung oleh sistem informasi dan teknologi digital, mulai dari pengelolaan data pelanggan, pencatatan transaksi, kemudian penyimpanan dokumen, hingga komunikasi antar pegawai. Kemudian penggunaan teknologi tersebut tentunya memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatnya efisiensi, mempercepat proses kerja, serta mempermudah penyimpanan dan penukaran informasi. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat tantangan yang tidak kalah penting, yaitu keamanan informasi. Semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap teknologi informasi, maka semakin besar pula potensi resiko yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, maupun ketersediaan informasi. Nah, resiko tersebut tuh dapat berupa kebocoran data pelanggan, kehilangan data penting, akses oleh pihak yang tidak berwenang, maupun gangguan terhadap aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, keamanan informasi menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian agar proses bisnis tetap berjalan dengan baik. Nah, objek penelitian dalam skripsi ini adalah PT Melody Corliss Logistik yang bergerak di bidang jasa logistik dan juga pengiriman barang. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, perusahaan itu memanfaatkan berbagai media teknologi informasi seperti sistem internal perusahaan dan juga media penyimpanan dan juga media pertukaran data. Kemudian data yang dikelola perusahaan juga cukup beragam, mulai dari data pelanggan, data pengiriman barang, hingga dokumen operasional perusahaan. Berdasarkan observasi awal, diketahui hingga saat ini itu PT Melody Corliss Logistik belum pernah melakukan analisis resiko keamanan informasi secara formal. Artinya itu perusahaan belum memiliki pemetaan nih untuk pemetaan mengenai resiko-resiko keamanan yang mungkin terjadi, dan belum mengetahui tingkat prioritas masing-masing resiko serta belum memiliki acuan yang sistematis dalam menentukan pengendalian yang sesuai.
kondisi tersebut itu berpotensi menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan tindakan yang harus diprioritaskan apabila terjadi insiden keamanan informasi. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kondisi resiko keamanan informasi pada PT Melody Koris Logistik, sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan keamanan aset informasinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki 3 rumusan yang saling berkaitan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi resiko keamanan informasi pada PT Melody Koris Logistik menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Rumusan masalah ini muncul karena hingga saat ini perusahaan belum pernah melakukan identifikasi resiko secara formal, sehingga belum diketahui untuk resiko-resiko apa saja yang berpotensi mengganggu keamanan informasi perusahaan. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana menentukan prioritas resiko berdasarkan nilai RPN atau Risk Priority Number. Setelah berbagai resiko berhasil diidentifikasi, tentu tidak semua resiko itu memiliki prioritas yang sama. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat membantu perusahaan menentukan resiko mana saja yang harus ditangani terlebih dahulu berdasarkan tingkat dampak, terus kemungkinan terjadinya, serta kemampuan perusahaan dalam deteksi resiko. Kemudian untuk rumusan masalah yang ketiga itu adalah bagaimana menyusun rekomendasi pengendalian keamanan informasi berdasarkan standar ISO atau IEC 27001 versi 2022. Rekomendasi ini itu disusun sebagai bentuk usulan perbaikan yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam mengurangi ataupun mengendalikan resiko yang telah diprioritaskan sebelumnya. Nah, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, di sini ada tujuan penelitiannya. Ada 3 poin utama untuk tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi resiko keamanan informasi yang terdapat pada PT Melody Koris Logistik. Tujuan kedua adalah untuk menentukan prioritas resiko menggunakan metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis melalui perhitungan nilai Risk Priority Number atau RPN. Sedangkan tujuan ketiga adalah menyusun rekomendasi pengendalian keamanan informasi berdasarkan standar ISO atau IEC 27001 2022 agar perusahaan memiliki acuan dalam meningkatkan keamanan aset informasinya. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa setiap tujuan penelitian merupakan jawaban dari masing-masing rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga untuk metode penelitian saya. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian ini itu bukan untuk menguji hipotesis ataupun hubungan antar variabel, melainkan untuk menganalisis kondisi keamanan informasi yang terdapat pada PT Melody Koris Logistik. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT Melody Koris Logistik yang bergerak di bidang jasa logistik dan pengiriman barang. Perusahaan ini dipilih karena telah memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan operasionalnya. Namun untuk
Namun untuk analisis resiko keamanan secara formal itu, dia belum pernah dilakukan. Nah, kondisi tersebut tuh, menjadikan perusahaan menjadikan perusahaan itu sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu melakukan identifikasi dan analisis resiko keamanan informasi. Kemudian dalam memperoleh data penelitian, saya itu menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu ada wawancara, eee, observasi, dan dokumentasi. Wawancara itu dilakukan secara langsung dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan, terhadap, pengelolaan informasi perusahaan, yaitu pemilik perusahaannya sendiri, divisi IT, divisi operasional, dan juga divisi keuangan. Pemilihan narasumber tersebut, didasarkan pada keterlibatan mereka dalam penggunaan pengelolaan, aset informasi perusahaan yang benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada pada lapangan, seperti itu. Selain wawancara tadi, saya juga melakukan observasi terhadap aktivitas operasional perusahaan, maaf, untuk melihat bagaimana proses pengelolaan data dilakukan. Eee, Proses pengelolaan data dilakukan, terus, media penyimpanan yang digunakan, serta kondisi keamanan informasi yang ada di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, ada dokumentasi yang digunakan sebagai data pendukung, berupa dokumen, terus, foto kegiatan, dan juga informasi lain yang dapat, memperkuat hasil wawancara dan juga observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Metode ini itu dipilih karena, mampu mengidentifikasi potensi, resiko, menentukan tingkat dampak melalui parameternya, eee, lalu menilai kemungkinan terjadinya resiko, serta menilai kemampuan perusahaan, dalam kemampuan perusahaan dalam mendeteksi resiko. Ketiga parameter tersebut kemudian digunakan untuk, menghitung nilai RPN atau Risk Priority Number, sehingga diperoleh urutan prioritas resiko yang perlu ditangani, terlebih dahulu. Setelah, prioritas resiko diperoleh, penelitian ini tidak berhenti pada tahap, analisis saja. Lalu hasil analisis tersebut digunakan, sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi pengendalian keamanan informasi dengan mengatur standar ISO/IEC 27000 versi 2022. Standar tersebut, dipilih karena merupakan standar internasional, yang berfokus pada, sistem manajemen keamanan informasi serta menyediakan kontrol keamanan yang dapat disesuaikan dengan resiko yang ditemukan pada perusahaan. Kemudian melalui tahapan tersebut, diharapkan penelitian ini tidak hanya mampu menggambarkan, kondisi resiko keamanan, informasi yang ada pada PT Melody Coris Logistik, tapi juga, memberikan rekomendasi pengendalian yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan keamanan informasi. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan untuk diagram alur penelitian. Seperti yang bisa kita lihat untuk diagram alur penelitian, pada slide ini itu ditampilkan, diagram alur penelitian yang menggambarkan, tahapan penelitian secara keseluruhan, mulai dari tahap awal, hingga diperolehnya hasil penelitian. Tahap yang pertama adalah identifikasi permasalahan. Pada tahap ini, untuk penelitian ini melakukan komunikasi awal dengan, pihak PT
Melody Koris Logistik untuk memahami kondisi perusahaan, khususnya terkait pengelolaan keamanan informasi kemudian dari proses tersebut diperoleh informasi bahwa perusahaan telah memanfaatkan teknologi informasi dalam aktivitas operasional, namun belum pernah melakukan analisis resiko keamanan informasi yang secara formal. Nah, kondisi tersebut tuh menjadi dasar mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian tahap berikutnya adalah studi literatur. Nah, pada tahap ini dalam penelitian ini mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan keamanan informasi, metode FMEA, serta standar ISO yang versi 2022. Selain itu, juga penelitian ini mempelajari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa sebagai bahan perbandingan sekaligus memperkuat landasan teori penelitian. Kemudian untuk setelah memperoleh landasan teori, tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data. Data itu diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan tadi, lalu kemudian observasi terhadap kondisi lapangan perusahaan, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Nah, ketiga teknik tersebut saling melengkapi sehingga informasi yang diperoleh itu benar-benar menggambarkan kondisi aktual perusahaan. Kemudian data yang terkumpul masuk ke tahap analisis resiko menggunakan metode FMEA. Nah, pada tahap ini itu dilakukan identifikasi aset informasi yang dimiliki perusahaan. Kemudian itu mengidentifikasi ancaman yang mungkin terjadi serta kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman tersebut. Nah, selanjutnya resiko itu diberikan penilaian berdasarkan 3 parameter utama FMEA, yaitu severity untuk menilai tingkat dampak, lalu ada occurrence atau untuk menilai kemungkinan terjadi resiko, lalu yang ketiga adalah detection, itu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mendeteksi resiko yang sebelumnya mendeteksi resiko sebelum menimbulkan dampak lebih besar. Nah, hasil penelitian tersebut kemudian digunakan untuk menghitung nilai RPN atau Risk Priority Number. Nah, nilai RPN inilah yang menjadi dasar dalam menentukan prioritas resiko, sehingga perusahaan dapat mengetahui nih resiko mana saja yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan terlebih dahulu. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah penyusunan rekomendasi pengendalian. Pada tahap ini itu rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisa resiko dengan mengacu kontrol keamanan yang terdapat dalam standar ISO. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan itu tidak hanya mempertimbangkan tingkat resiko yang ditemukan, tetapi juga mengacu pada standar internasional yang relevan dalam pengelolaan keamanan informasi. Kemudian melalui tahapan-tahapan tersebut nih, diharapkan penelitian ini itu mampu menghasilkan analisis resiko yang sistematis ya, serta memberikan rekomendasi pengendalian yang sesuai dengan kebutuhan PT Melody Koris Logistik. Selanjutnya kemudian di sini ada objek penelitian yang menjadi lokasi pelaksanaan penelitian ini. Kita lanjut ya. Ini untuk lokasi penelitian karena memang untuk penelitiannya itu belum
apa secara resmi itu belum ditandatangani untuk dokumen perizinannya. Jadi saya tidak memberikan untuk lokasi penelitian. Eh, dan ini objek penelitian dalam skripsi ini adalah PT Melody Koris Logistik, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dan pengiriman barang. Perusahaan ini itu dipilih karena dalam kegiatan operasionalnya itu telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai pendukung proses bisnis, khususnya dalam pengelolaan data pelanggan, data pengiriman, lalu serta komunikasi antar pegawai. Berdasarkan observasi awal dan juga berdasarkan observasi awal pada pihak PT Melody Koris Logistik itu memiliki sekitar 50 pegawai, memiliki 50 orang pegawai dengan jumlah perangkat komputer sebanyak 20 unit yang mendukung aktivitas operasional perusahaan. Selain menggunakan komputer operasional, perusahaan juga memanfaatkan berbagai media penyimpanan dan komunikasi digital seperti sistem internal perusahaan, komputer operasional, Google Drive, dan juga yang sudah tertera di sini ada WhatsApp, hard disk, dan juga flash disk seperti itu. Lalu kemudian pemanfaatan teknologi tersebut tentunya diharapkan bisa memberikan kemudahan dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan. Namun di sisi lain, penggunaan berbagai media penyimpanan dan komunikasi tersebut juga berpotensi menimbulkan resiko keamanan informasi jikalau tidak disertai dengan pengelolaan keamanan yang memadai. Nah, berdasarkan hasil komunikasi dan observasi di perusahaan PT Melody Koris Logistik, hingga saat ini perusahaan itu belum memiliki analisis resiko keamanan informasi secara formal. Selain itu, perusahaan juga belum memiliki dokumen khusus yang mengatur pengelolaan risiko keamanan informasi maupun prioritas penanganan apabila terjadi suatu insiden yang berkaitan dengan keamanan informasi. Kemudian kondisi tersebut tuh menjadi salah satu alasan utama mengapa PT Melody Koris Logistik ini dipilih sebagai objek dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, untuk ruang lingkup penelitian difokuskan pada aset informasi yang berkaitan dengan data pelanggan dan juga data operasional pengiriman. Kedua jenis data tersebut dipilih karena merupakan aset informasi yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan proses bisnis perusahaan. Nah, apabila kedua aset tersebut mengalami gangguan, kehilangan, ataupun kebocoran informasi, maka hal tersebut dapat memberikan dampak yang begitu besar tentunya untuk perusahaan maupun kegiatan operasional maupun kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini itu diharapkan bisa memberi gambaran tes apakah durasinya 15 menit aja tadi. Oh iya Pak, ini sudah selesai sih Pak. Ya. Oke, terima kasih. Iya. Satria. Iya Pak. Amar, info. Bagaimana Pak? Silakan Pak Amar. Oh ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Sandi atas waktunya dan Mas Satria ya. Iya Pak.
Ini judul penelitiannya apa, Mas? Untuk judul penelitian saya, Pak, ini analisis resiko keamanan informasi berdasarkan ISO 27000 versi 2022 menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) pada PT Melody Chorus Logistik. Oke, pertama-tama saya mau tanya dulu, Mas. Dirimu tahu nggak, Mas, perbedaannya antara ISO 27001 tahun 2013 sama yang dirimu gunakan sekarang itu tahun 2022? Oh, untuk perbedaannya sendiri, tentunya dari versinya, Pak, kalau yang 2022 itu versi terbaru. Terus untuk perubahannya itu yang terbesar itu pada lampiran A itu terdapat perubahan besar. Yang tadinya itu tahun 2013 itu ada ya, yang 2013 itu ada sebanyak 114 kontrol dan juga 14 domain. Lalu yang versi 2022 itu ada 93 kontrol dan juga 4 domain. Kemudian ya, perbedaannya di situ, Pak. Oke, lebih di kontrol awal berarti ya, Iya, Pak. untuk jenengan berarti ya. Padahal memang sebenarnya lebih banyak update lagi sih dari ISO 27000 tahun 2013 ke 2022 memang banyak sekali update-nya ya, Mas. Iya, Pak. Memang nggak bisa disebutkan satu-satu. Iya, Pak. Tuh, terkait metode yang dirimu gunakan itu kan berarti yang tadi nih, failure, apa sih namanya? M, Failure ME ya? FMEA ya, Pak. Ini FME ya? Failure Mode and Effect FMEI. Analysis. Oke. FMEA ini tujuan utamanya apa, Mas? eh FMEA ini tujuan utamanya itu menentukan prioritas resiko berdasarkan tingkat dampak, lalu kemungkinan terjadinya, Pak, lalu kemampuan untuk mendeteksi secara dini, Pak. Kemampuan untuk mendeteksi Ya, secara dini. iya. Jadi ada 3 parameternya, Pak, yang tadi seperti saya sebutkan dalam presentasi tadi itu untuk eh, ini menentukan prioritas tingkat dampak, lalu kemungkinan terjadi dan juga kemampuan deteksi. Oke, berarti dalam kata lain, eh, yang dirimu analisis itu kan satu sistem informasinya atau apanya, Mas? Eh, ini yang saya analisis itu berarti semua yang berhubungan dengan aspek ini, Pak, keamanan informasi Semua yang berhubungan dengan aspek keamanan ya, informasi dalam PT tersebut, dalam PT tersebut. dalam kegiatan operasional. Oke, di sini jelaskan bahwa ada Google Drive, ada flash disk, ada hard disk, dan WhatsApp. Iya, Pak. Maksudnya yang dimaksud WhatsApp ini Eh, WhatsAppnya siapa nih? ya, WhatsApp perusahaan maksud saya, Pak. Maksudnya itu eh, maksud saya itu untuk media penyimpanan data, Pak. Jadi dia itu sebenarnya ada sistem perusahaan sendiri yang dibuat untuk komunikasi antar pegawai dan juga Mhm. penyimpanan data, dan juga mereka juga masih menggunakan media konvensional seperti flash disk, hard disk, dan juga penyimpanan lokal komputer seperti itu, Pak. Dan juga eh, untuk komunikasinya sendiri juga masih menggunakan WhatsApp eh, sehingga untuk keamanan datanya juga untuk pengelompokan datanya juga kurang, Pak, seperti itu. Oke, pengelompokan datanya kurang berarti ya. Iya, Pak. Eh, yang dirimu lihat di sana, maksudnya yang dirimu ketahui di sana itu memang sudah ada sistem informasinya atau belum? Sistem informasi berupa website sudah ada, Pak. Oke, berupa website sudah ada dan untuk kayak pemesanan apa namanya pengiriman dan sebagainya untuk logistik itu ada nggak sistemnya di sana? Ada, Pak, sebenarnya. Cuma eh, ya, cuma di situ juga masih melibatkan data-data itu
disimpan secara konvensional gitu, Pak. Oh, disimpan secara Jadi konvensional, sebenarnya berarti nggak ada cloud dan sebagainya gitu ya? iya, Pak. Jadi sebenarnya sistem ini itu ada cloud-nya, Pak. Jadi apa nyambung dengan cloud sistemnya ini. Cuma dalam praktiknya itu terkadang disimpan di sistem perusahaan, disimpan di komputer, disimpan di hard disk seperti itu, Pak. Oh, berarti tidak tersentralis data berarti gitu ya? Iya, Pak. Datanya masih terpecah ya. Memang berarti nanti sangat dibutuhkan berarti nih analisis dari dirimu mengenai ISO 27001 ini sangat dibutuhkan berarti ya. Iya, Pak. Insya Allah. Nah, oke, dirimu tadi tidak menyebutkan bahwa perusahaannya itu ada di mana, padahal perusahaannya itu ada di Tanjung Priok, benar ya, Mas? Iya, Pak. Betul sekali. Tanjung Priok, lebih tepatnya belakang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Betul, Pak. Nah, perusahaan itu yang saya tahu itu bergerak di bidang logistik ekspor impor. Iya, Pak. Benar. Betul, betul sekali, Pak. Oke, ekspor impor. Iya, Pak. Ekspor impor itu kan kebanyakan memang data-datanya yang saya tahu di sana kan memang kurang tersentralisasi gitu ya, nggak punya database yang pasti gitu. Betul, Pak. Karena memang banyak celah-celah yang bisa dimainkan secara ilegal di sana gitu. Betul. Nah, dirimu mau melakukan analisis seperti ini di sana, apakah dari sana mengiyakan atau membolehkan seperti itu? Kebetulan dari sana membolehkan, Pak, untuk melakukan penelitian. Sebenarnya saya sudah mendatangi perusahaan tapi secara informal, Pak. Jadi sudah datang terlebih dahulu untuk observasi dan juga Mhm, saya berbicara terlebih dahulu. Lalu mhm. saya di situ bilang, Pak, nanti saya kembali lagi menggunakan saya kembali lagi secara formal membawa juga untuk ininya, Pak, izin penelitian seperti itu. Oke. Nah, sejauh ini yang dirimu pernah ketahui deh, salah satu case yang terjadi di sana terkait kehilangan data ini yang seperti apa, Mas? Eh, Kebanyakan di sana tuh. Kebanyakan untuk case yang di sana ya, Pak, itu dari ininya, Pak, siapa-siapa saja yang eh, memegang data tersebut, Pak. Jadi memang ada divisi-divisinya tersendiri, tapi di situ dalam prakteknya itu terkadang mereka itu apa ya, eh, ini Pak, mencampur gitu, Pak. Jadi divisi Hmm, ini terkadang megang data ini, megang datanya divisi lain seperti itu, Pak. Dan juga eh, untuk pengiriman data karena memang sebelumnya itu kan ini apa sudah disediakan sistem perusahaan, Pak, untuk ini datanya. Jadi mhm. biasanya itu ketika data data dikirim itu ditaruh di sistem perusahaan. Lalu yang penerima ini harusnya tinggal melihat saja dan mendownload saja di sistemnya, Pak. Tapi yang terjadi itu adalah terkadang ada yang diupload, ada yang juga dikirimnya by WhatsApp seperti itu, Pak. Oke. Maksud berarti masuklah untuk dirimu bisa dilanjutkan sih, Mas, di sini untuk penelitian ini. Iya, Karena cukup bagus ya untuk mendata hal-hal tersebut, risiko-risiko yang ada gitu. iya, Pak. Berarti kan hasilnya hanya sebuah urutan analisis risiko berarti, Mas. Untuk hasilnya sendiri itu Atau gimana? rekomendasi, Pak. Analisis resiko itu prosesnya, Pak. Jadi nanti kita tentukan untuk nilai prioritasnya nanti berapanya, Pak. Nanti eh, ketika sudah ditentukan prioritasnya, kita berikan rekomendasi, Pak, seperti itu. Oke, berikan rekomendasi ya. Berarti untuk menilai itu pakai tadi ya FMEA itu ya. Betul, Pak. Dan urutannya tidak berdasarkan ISO. Iya, Pak. IC itu sebagai Oke, frameworknya, pengendaliannya, Pak. sebagai pengendalinya saja ya. Iya. Kira-kira berapa orang yang bakal kamu wawancara di sana, Mas? eh Untuk wawancara sih
sejauh ini saya ini Pak, kalau semisal wawancara itu kemarin saya datang langsung seperti itu, baru ada 4 orang yang memang bersedia untuk diwawancara Pak. Tapi mungkin kalau semisal nanti sudah saya kirimkan izin secara resminya, mungkin nanti bisa dibantu oleh pemiliknya seperti itu Pak. Siap. Ya, ini Mas. Tadi yang dirimu paparkan dengan laporan yang saya terima, softfile laporan yang saya terima itu agak berbeda jauh. Iya Pak, Ya, sebenarnya jadi makanya itu saya beberapa yang timbul saya pertanyaan. iya, sebenarnya gini Pak, yang saya kumpulkan itu karena kemarin itu dari Mistika minta dikumpulkan langsung saja, jadi nggak jadi seperti itu Pak. Jadi mohon maaf sekali laporannya belum begitu lengkap. Nah ini nanti mungkin saya kirimkan laporannya ke Bapak setelah ini. Oke, ya karena dari rumusan masalah terus latar belakang pun sangat berbeda ya dengan yang kamu paparkan. Terus batasan masalahnya pun terlihat berbeda dengan apa yang kamu sampaikan waktu presentasi gitu. Iya, Makanya saya agak bingung, Pak. Kok ini beda gitu. iya Pak. Oke, gitu ya. Berarti coba kamu bisa gambarkan ulang nggak penelitian yang mau kamu bangun tuh seperti apa? Eh, Secara singkat aja. Secara singkat aja ya Pak. Jadi Mm. penelitian yang saya bangun itu pokoknya intinya itu untuk memberikan rekomendasi terkait ini ya Pak, dampak yang kemungkinan terjadi, terus tingkat dampaknya, lalu kemampuan deteksi dengan cara awalnya itu observasi, lalu wawancara, selanjutnya dokumentasi, lalu kita proses eh, untuk menentukan prioritas ini ya, prioritas keamanannya itu menggunakan FMEA. Kemudian eh, di situ dihitung menggunakan RPN, Risk Priority Number. Nah, kemudian setelah setelah ada setelah tahu mana nih yang harus diprioritaskan, maka saya berikan rekomendasi seperti itu Pak. Oke, dia mau langsung memberikan rekomendasi gitu ya. Iya, Berarti secara manual berarti ya. iya Pak, berdasarkan kondisi aktual. Pencatatannya secara manual. Betul. Nah, di metode Mas, saya sebenarnya masih agak bingung sih sama FMEA ini. Itu kan hasil akhirnya dia keluar namanya RPN ya. Iya Pak, betul sekali. Contoh menurut dirimu nih, di severity ini apa Mas? Contoh menurut dirimu yang dirimu pahami. Di security ya Pak. Se- severity, tingkat keparahan dampaknya. Oh, tingkat Contohnya. tingkat ini ya, tingkat dampak. Tingkat dampak itu eh, tingkat dampak. Misal Iya, eh, untuk tingkat dampaknya misal seperti ini Pak. Misal dalam proses pengiriman data itu oke. terjadi secara manual seperti itu Pak, untuk pencatatannya. Nah, di situ nanti di lalu di situ itu nanti akan menghasilkan tingkat dampak yang bagaimana seperti itu Pak. Tingkat dampaknya bagaimana? Berarti bukan kayak semisal hilang data, berarti ini punya nilai 5 Oh iya, maksudnya atau seperti itu Pak. oh gitu. Iya, maksudnya seperti itu. Terus kayak occurrence-nya kan tingkat kemungkinan terjadinya risiko ya. Berarti tingkat kemungkinan terjadinya risiko berarti yang tadi yang kamu jelaskan itu. Iya Pak. Jadi kayak datanya manual berarti kan dia kan tingkat kemungkinan terjadi risikonya akan hilang. Berarti kan itu bisa dikatakan sebagai occurrence ya. Nah, deteksinya itu loh Mas. Yang saya masih bingung. Apa yang kamu lakukan deteksinya gitu loh. Ambil ini. Ambil buka proposal.
Untuk kemampuan apa tadi, deteksi ya Pak. Deteksinya. Untuk kemampuan deteksinya sendiri itu menunjukkan untuk deteksi itu menunjukkan apa ya, gimana nyebutnya. Untuk deteksinya sendiri itu ini Pak, untuk menentukan untuk deteksi sendiri itu untuk menentukan urutan prioritas penanganan risiko. Untuk Untuk menentukan urutannya. Iya Pak. Oke, untuk menentukan urutannya berarti ya, analisis Iya, Pak. resikonya. Ada contoh ini enggak, kolom penilaian. Ya, kolom penilaian dari RPN itu enggak? Maksudnya Yang dirimu mohon maaf. buat. Bagaimana Pak? Ada contoh kolom penilaian RPN itu enggak yang dirimu akan buat? Oh, ini Atau Pak, skemanya gimana? kalau berdasarkan jurnal ini ya Pak, saya berdasarkan jurnal lain Pak, nanti untuk membuat RPN-nya seperti ini Pak. Ini untuk menghitung tingkat kemungkinannya, nilainya, menghitung nilai. Itu variabelnya ya, variabel deteksinya berarti. Betul. Kemungkinan akan seperti itu. Lalu untuk perhitungannya seperti ini Pak. Ini RPN SOD. Lalu untuk nanti level resikonya seperti ini Pak. Lah nanti dari situ dihasilkan untuk rekomendasinya seperti itu Pak. Contoh form rekomendasinya akan seperti apa, ada punya dirimu contohnya? Untuk bagaimana Pak form rekomendasi? Untuk contoh form rekomendasi dari, kalau semisal dari saya sendiri untuk itu belum ada ya Pak. Cuma nanti saya buat berdasarkan jurnal-jurnal yang saya baca Pak, seperti itu. Oke gitu. Nah, itu bedanya jurnal yang sekarang kamu paparkan ini dengan yang akan kamu buat ini apa Mas kebaruannya? Untuk kebaruannya adalah kalau semisal kalau dari yang ini Pak, ini penelitian dari Jurnal Informasi Sistem Bisnis, itu perbedaannya kalau yang ini menggunakan ISO 27000 yang versi 2013 Pak. Oke, 2013 ya. Soalnya sejauh ini untuk literatur yang saya baca rata-rata mereka itu baru menggunakan yang 2013 seperti itu Pak. Betul. Siap. Oke, paling begitu Pak Sandi dari saya. Okay. Untuk kekurangan berarti nanti karena tadi yang disampaikan ke saya proposalnya memang berbeda dengan yang disampaikan. Iya Pak. Mungkin nanti bisa Iya Pak. Nanti saya ini follow up untuk proposalnya ya Pak. Mohon maaf sekali kemarin agak mendadak. Siap. Soalnya dari penjelasan ISO sama FMEA pun nggak ada, terus bab 3 pun masih menggantung, terus bukti registrasinya sejak awal tuh gimana terkait nilai SODN untuk nilai RPN itu nggak ada. Iya. Saya juga tadi agak bingung itu. Oke, nanti dirimu lengkapi itu semua ya. Oke, baik Pak. Untuk alur penelitian sih tadi gambaran alurnya udah oke sih Mas, itu bisa dilanjutkan ya. Oke Pak, baik. Begitu Pak Sandi dan Mas Satria. Oke, sudah Pak Amar. Sudah Pak. Cukup. Oke, terima kasih Pak Amar ya. Oke, Satria Adiluhung tadi yang sudah diberikan saran masukan oleh Pak Amar. Silakan
dicatat dengan baik ya, direvisi gitu ya. Nanti revisinya jangan mepet-mepet seperti itu ya. Oke Pak. Untuk izin bertanya Pak, Mm-mm. untuk batas revisiannya itu sampai kapan ya Pak? Pak Amar ngasih waktu sampai kapan Pak Amar? 2 hari apa? Jangan lama-lama lah Mas. Ya, Mungkin bisa 4 hari atau 3 hari Mas. Oh baik ya, Pak. Nanti saya segera follow up untuk hasilnya ya Pak. Ya, oke. gitu aja ya. Satria ya. Terima kasih Pak Amar ya sudah hadir di seminar proposal pada hari ini. Rekan-rekan mahasiswa juga, terima kasih. Mungkin itu ya yang bisa kita nih. Saya tutup aja ya, Pak Amar, Satria. Saya mohon maaf kalau saya ada salah dalam penyampaian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak Sandi. Ya, thank you. Terima kasih Pak. Oke. Foto, Anjir, gampang. Eset bos. Lah nyatanya bisa jawab kabeh. Yo, ngeri ngubah ke meja. Siki Yuk. tinggal yang pertama. Wis. Apa sing keluar ya atau pohon. Markas Jepang. Au. Kue iki toko iki sing iki sing nang TikTok sing iki. Recordnya rong pateni.